Dari kecil dididik mandiri, jauh dari orang tua, mandiri. Nantinya dikembalikan. Kalau kita sebaliknya, ya kita sebaliknya. Nanti kalau udah dewasa, baru biar mandiri. Sehingga ketika sudah dewasa, biar jauh dari orang tua. Ini kan pola pikir yang luar biasa. Mau enggak nanti kalau udah dewasa ditinggal anak-anaknya? Gak mau kan, pengennya kalau udah dewasa anak-anak pada kumpul. Menjelang mati ya kita didampingi sama keluarga. Fenomena sekarang itu anak kalau sudah kuliah, lulus kuliah, pengen berkeluarga, cari kerja jauh dari orang tua. Bahkan di kepala itu ada prinsip, ayo segera kita punya rumah sendiri jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua, jauh dari orang tua. Ini ajaran siapa? Wallahu a'lam. Tapi kok memasyarakat di negeri kita ini. Sementara ajaran orang Jawa asli, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Betul. Makanya orang Jawa asli, Kalimantan asli, Sumatera asli, Sulawesi asli, itu dibuat rumah itu berjajar semua keluarga. Betul kan ya? Nggak kemana-mana. Walaupun rumah sendiri tapi latarnya, halamannya jadi satu. Pintunya ada connecting door ya. Ya, tembusan Joni pun ya ada connecting door. Itu orang dulu seperti itu. Nabi Muhammad SAW dari kecil dijauhkan dulu dari lingkungannya biar bersih. Di lingkungan barunya, apa yang diberikan pendidikan nomor 1 oleh ibu susunya? Ibu susu Nabi Muhammad SAW. Diberi pekerjaan, dilatih bekerja. Ya umur 2 tahun tuh sudah dilatih bekerja. Apa kerjanya? Bersama kakak-kakaknya menggembala kambing. Kenapa dikasih pekerjaan menggembala kambing? Karena itu pekerjaan paling mudah dilakukan di Jazirah Arab. Karena orang Arab hidupnya makan kambing dan minum susu kambing. Maka peternakan kambing itu menjadi sesuatu yang mata pencaharian sehari-hari. Dan setiap juragan kambing butuh pengembala. Minimal kalau bisa jadi penggembala, ya dia bisa bekerja. Ya bisa bekerja. Jadi penggembala kambing. Tapi lihat manfaatnya begitu jadi penggembala kambing. Maaf ya, jadi penggembala kambing itu dididik jadi karyawan atau dididik jadi bos? Bos. Karena memanage kambing, wangel loh. Jangan bilang aku mirip ya. Ya. Misalnya karena saya kecil juga suka mainan sama kambing gitu. Sini ngumpulkan kambing, diatur waktunya masuk kandang, waktunya kamu makan. Belajar memanage itu dari umur 2 tahun. Sudah ahli Nabi Muhammad SAW, dididik betul gitu. Maka ketika ibunya meninggal, kembali ke Mekah, ibunya meninggal SAW. Radhiyallahu anha. Ya kalau ngomong ibunya Rasul radhiyallahu anha alaihissalam jangan takut ya. Masa mau ngomong ibunya Rasul alaihissalam takut? Ibu Rasul muslim bukan ya? Waduh Masya Allah, koplak. Ya. Ayah Rasul, ibu Rasul jangan takut. Ya itu muslim mukmin pangkatnya tertinggi. Akidahmu harus gitu, jangan ragu. Nah ini ibu Nabi Muhammad SAW meninggal. Diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, diasuh pamannya. Cek, paman yang mana yang ngasuh, yang ngambil. Paman yang anaknya paling banyak atau anaknya banyak. Kemudian terhitung yang ekonominya paling lemah. Anak banyak, ekonomi lemah. Ambil Nabi Muhammad SAW. Karena ini saudara kandung ayahnya Nabi Muhammad SAW. Yang lain kan saudara tiri, saudara kandungnya Abu Thalib. Angkat sebagai anaknya. Keponakan kan sama dengan anak. Apa yang dilakukan Abu Thalib? Nak kamu di rumah ya, paman mau kerja. Udah kamu gak usah capek, paman cari duit. Tidak. Nak ikut paman. Kemana? Keluar negeri. Ngapain? Bisnis. Ekspor impor. Jadi Nabi itu belajar ekspor impor ya dari umur 10, 11, 12 tahun sudah ekspor impor.
Sementara kamu yang warga Solo nih, santri nih ya, sampai hari ini jual ke Jogja aja belum. Ya, yang Jogja jual ke Solo aja belum. Yang Jakarta jual ke Bandung belum. Yang Bandung jual Jakarta belum. Bahkan mungkin di lingkungan kampusnya saja terbatas satu kelas. Ya, satu angkatan dan satu kelas, gak berani jual. Nabi Muhammad SAW dari anak-anak sudah keluar negeri. Perjalanannya berat atau ringan tuh? Berat. Jalan kaki naik kendaraan, sama kafilah. Sampai sana berdagang. Nah, Nabi sudah pengalaman karena sudah biasa ngurusin kambing. Ini ketemu manusia, Masya Allah, manusia jualan ya. Ya, jual beli, akhirnya muncul metode Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Satu, ya, pelayanan terbaik. Dua, barang terbaik. Tiga, harga terbaik. Masya Allah. Harga terbaik artinya termurah. Ya, pelayanan terbaik, wangi, ganteng, seger, mesem, senyum, pituturnya bagus, lemah lembut, gitu kan ya. Jadi orang belum beli barangnya sudah terbeli hatinya. Sebelum beli barangnya sudah terbeli hatinya. Setelah itu barangnya bagus, harganya murah, barangnya enggak murahan. Ya semua mengatakan udah pokoknya barangmu berapa saya beli, barangmu berapa saya beli. Selesai dapat duit. Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah nggak mau tangan kosong. Kenapa? Karena ini naik onta. Onta itu sebagai ekspedisinya. Berangkat bawa barang, jangan sampai pulang kosong. Ini rugi ongkos. Bensin sama-sama bensin, jangan sampai kontainer kosong kan gitu. Harus diisi. Diisi apa? Tanya itu teman-teman dagangnya di Syam sana, di Syria. Punya barang apa ya yang dibutuhkan warga Mekah? Lah semua senang dibeli sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Orangnya baik. Mereka juga kasih harga yang murah. Nih, pulang, berangkat ke Mekah. Sampai Mekah, itu belum turun, udah habis. Belum bongkar, sudah habis. Makanya ketika umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW, duitnya sudah banyaknya luar biasa. Ganteng dewe, paling pinter, paling wangi, paling sopan, paling semuanya sugih. Masya Allah. Siapa yang gak pengen jadi istrinya? Nah ini sementara ngaku-ngaku tiru Nabi. Masya Allah, kesetnya luar biasa, malesnya luar biasa. Betul kan ya? Oh niru, ya bagus, niru sholat bagus. Cuman nabimu tuh bukan cuman sholat. Nabimu gak pernah bergantung sama orang. Tapi itu kok diceritakan Nabi makannya sampai 3 hari gak makan. Ya 3 hari gak makan. Lihat dulu di usia berapa itu. Karena orang udah sampai tataran usia tertentu. Dia punya tugas yang berbeda. Nah ketika tugasnya berbeda, enggak mikir lagi urusan duit. Urusannya jalankan tuh tugas. Contoh begini, biar paham ya. Misal sekarang saya ini. Mana yang lebih utama buat saya? Duduk ngajar, atau saya tinggal kalian semua, saya pergi cari duit? Duduk ngajar, betul ya? Kalau saya dapat duit, uangnya saya gunakan untuk apa? Kira-kira? Untuk kepentingan belajar dan mengajar, betul? Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun ke atas, itu dikasih tugas ngajar. Dakwah, tugasnya ngajar, bukan tugas cari duit. Kemudian kalau dapat, langsung dibagi, dihabiskan untuk umatnya. Nah berkaitan untuk dirinya, nyantai Nabi. Gak makan gak masalah, yang penting temanku makan. Berarti ini hebat atau enggak hebat? Hebat. Jadi orientasinya, variabelnya itu bukan lagi angka. Tapi orang lain bahagia atau tidak. Orang lain sukses atau tidak. Orang lain itu kira-kira selamat atau tidak. Maka semua orang yang datang ke Nabi Muhammad SAW itu problemnya macam-macam. Dan semuanya selesai. Yang enggak punya duit, selesai. Yang pengen nikah, selesai. Gitu kan, semuanya selesai. Satu manusia menyelesaikan semua persoalan manusia yang lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini kan hebatnya luar biasa. Nah saya pengen Anda semua paham itu. Maksudnya
Nabi di usia muda sebelum 40 tahun itu hidupnya sudah betul-betul secara ekonomi sukses. Ya. Kemudian secara kemasyarakatan, tadi ekonomi, kemasyarakatan, mohon maaf, Nabi Muhammad SAW belum jadi Rasul, belum diangkat jadi Rasul, belum mengucapkan saya Rasulullah. Beliau itu di Mekah kira-kira sudah diakui sebagai orang hebat atau belum diakui? Sudah. Diakuinya ketika sudah menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah. Julukannya apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Nah itu bahasa Indonesia. Yang bahasanya politik sekarang itu apa? Legitimate ya. Mendapatkan legitimasi ya. Ini orang legitimate udah. Pokoknya kalau dia oke. Dia yang dipilih jadi presiden oke. Dia jadi gubernur oke. Dia jadi bendahara oke. Dia jadi apapun oke. Semua masyarakat angkat topi. Kalau kamu saya ikut. Kalau kamu saya ikut. Sementara kita di rumah sendiri gak legitimate. Ding 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 ding. Jangankan satu kampung, di rumah sendiri sama adiknya, sama kakaknya, ya lebarkan sedikit sama sepupunya, gak diakui. Kalau dia yang mimpin, gak wes gak. Cari imam yang lain saya. Iya, kenapa terjadi seperti itu? Karena kita gak niru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mukadimah dari saya. Ini belum pengajian saudara-saudara. Ya itu baru mukadimah. Bahasa agak ya gitu, agak khusuk-khusuk dikit. Ya agak khusuk-khusuk dikit. Nah sekarang saya mau ngasih satu ilmu. Buat semua teman-teman saya ini. Satu ilmu. Tapi jangan diajarkan ke orang lain ya. Nanti banyak yang bahagia. Nah nanti banyak yang bahagia. Kan kalau banyak yang bahagia nggak ada yang sedih lagi nanti. Kalau nggak ada yang sedih kan dunia kurang indah ya. Gitu. Ya yang nggak ada sedih itu hanya di surga. Itu bahasa klise biar semua mau ngajarkan pada orang lain. Saya mau nanya ya, tapi tolong dijawab sejujurnya. Ya dijawab sejujurnya. Sebetulnya kamu, saya pakai kata kamu ya biar head to head gitu ya. Kamu itu pengen bahagia atau pengen susah? Asik ini jawabannya. Kamu pengen bahagia atau susah?